Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensupport, mendukung kanal Suara Kaki Lima, sudah nonton, subscribe, nge-like, nge-share, dan seterusnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian semua, kita semua eh, pada sehat, umurnya panjang, sehat terus, rezekinya berlimpah, uangnya banyak, gak habis-habis. Pokoknya segala kebaikan semoga tercurahkan kepada kita semua, kepada bangsa ini, dan kepada negeri ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu videonya siapa nih, Pak Adi Prayitno. Adi Prayitno, dia adalah seorang pengamat ya, pengamat politik. Ini ada yang menarik dari pernyataan beliau yang mengomentari tentang orang-orang yang kadang selalu bernarasi negatif ya dengan para pemimpin kita. Ya menurut saya mengkritiki tidak apa-apa, dan menurut saya itu juga bagian dari kritik ya, dan tentunya hal tersebut bagian dari demokrasi kita yang diberikan kebebasan untuk bersuara, mengkritik ya. Tapi itu ya, catatannya adalah kritik, bukan menghina, bukan merendahkan, bukan memaki-maki gitu kan. Tapi mengkritik gitu kan. Tapi oke lah, tidak berlama-lama kita lihat dulu bagaimana pernyataannya Adi Prayitno ini. Oke, cuing, kita lihat. Aku itu kadang suka bingung sama kau semuanya. Kita pernah punya pemimpin yang jarang-jarang ke luar negeri kau anggap salah, kau kritik-kritik, kau bully-bully. Kita pernah punya pemimpin yang jarang-jarang hadir di forum-forum internasional, sepanggung dengan negara-negara lain, juga salah, beginilah, begitulah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita pun juga punya pemimpin yang sering sekali ke luar negeri, bagi kau juga salah. Kita juga punya pemimpin yang sering hadir di forum-forum internasional, duduk sepanggung dengan negara-negara besar lainnya, bagi kau juga salah. Sering-sering ke luar negeri, cari kerjasama, begini, begitu, bagi kau juga salah. Jadi menurut kau, pemimpin kita itu seharusnya gimana? Jarang-jarang ke luar negeri kah? Jarang-jarang tampil di forum internasional kah? Atau harus sering ke luar negeri menunjukkan betapa kita ini bangsa besar? Oke teman-teman, Adi Prayitno ini bilangnya bingung ya dengan orang-orang yang seperti ini. Ya memang keadaannya begitu ya teman-teman. Jadi katanya Pak Adi Prayitno mengatakan bahwa sebenarnya kamu ini inginnya presiden yang kayak apa gitu kan. Dulu dikasih presiden yang orangnya itu jarang-jarang ke luar negeri, jarang-jarang ikut di forum-forum internasional gitu kan. Kemudian dibilang dia katanya tidak pernah keluar negeri gitu kan, dicela lah, dicacat gitu juga. Nah sekarang akhirnya Tuhan berikan presiden, Tuhan angkat, Allah angkat presiden yang sering sekali keluar negeri hari ini. Iya, Pak Prabowo itu sering sekali keluar negeri mengadakan kunjungan-kunjungan. Kemudian tentunya ya, kalau menurut saya sih selalu satu, berbaik sangka lah, dua optimis ya dengan kinerja-kinerja pemerintah. Terlepas dari kita itu perlu mengkritisi segala kekurangan, karena tidak ada satu orang pun yang mempunyai kesempurnaan, baik dalam hal apapun lah kalau menurut saya, mau dalam kepemimpinan, dalam segala hal tidak ada yang sempurna. Nah karena ketidaksempurnaan itulah kita itu punya hak, punya tugas, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk memberikan masukan-masukan, untuk memberikan saran-saran, untuk memberikan kritik-kritik. Tapi catatannya itu teman-teman, masukan, saran, kemudian solusi dan kritik, bukan menghina. Dan catatannya lagi,
kita mungkin punya saran, kita mungkin punya kritik, kita mungkin punya cara, punya solusi yang kemudian kita sampaikan kepada pemerintah. Tetapi kita juga harus ingat bahwa pemerintah juga dia tidak sendirian. Dia itu banyak orang dan di sana itu berkumpul para ahli yang kemudian dalam setiap mengambil kebijakan tentu sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang panjang, sudah melalui proses-proses yang panjang, kemudian tentunya menyimpulkan mengambil kebijakan yang terbaik dari semua usulan-usulan yang terbaik gitu kan. Ini sih menurut saya teman-teman, sehingga kita harus sadar bahwa kalau seandainya misalnya kita menganggap bahwa kritik yang kita sampaikan, saran yang kita sampaikan itu benar, menurut kita jauh lebih baik daripada apa yang diambil kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ya kita belum tentu juga teman-teman. Ya kemungkinan kalau seandainya misalnya teman-teman juga menjadi seorang presiden misalnya, kemudian menerapkan apa yang menjadi teori-teori teman-teman misalnya, ya belum tentu juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh negeri ini gitu kan. Oke teman-teman, saya kembali ke ini ya, ke poinnya Adi Prayitno ya. Hari ini Tuhan mengirimkan seorang presiden yang sering sekali pergi ke luar negeri ya. Pergi ke luar negeri. Tentunya ya orang yang pertama, orang itu punya cara karakter kepemimpinan yang tidak sama, yang beda gitu kan. Sebutlah kalau misalnya dulu kita punya pemimpin Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ya pernah juga ke luar negeri gitu kan. Cuma kan memang jarang duduk hadir di forum-forum internasional, itu jarang gitu. Sering kalinya mengirimkan menteri-menterinya kalau tidak salah waktu itu, sehingga Pak Presiden itu lebih banyak mengunjungi daerah-daerah yang ada di dalam negeri. Ya mungkin karakter kepemimpinan itu kalau Pak Jokowi itu lebih menitik beratkan bagaimana menyebarkan ke pembangunan itu ke seluruh negeri gitu kan, ke yang ada di dalam negeri. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan politik luar negeri itu cukup ditugaskan dengan para wakil-wakilnya. Itu mungkin itu karakter kepemimpinan beliau. Dan hari ini yang kita tahu bahwa Pak Prabowo itu lebih sering hadir di forum-forum internasional, kemudian melakukan diplomasi politik, ekonomi, membangun kerjasama ekonomi dan seterusnya dengan negara-negara di dunia gitu kan. Dan yang kemudian sering berkunjung di daerah-daerah di dalam negeri itu ya wakilnya. Hari ini kan seperti itu, sehingga muncul tuh narasi yang mengatakan wakil presiden, kalau tidak salah ya narasinya Guntur Romli itu mengatakan wakil presiden adalah Gibran adalah wakil presiden yang paling sering berkunjung ke daerah-daerah, katanya sudah 180 kali katanya. Oke, inilah teman-teman karakter bangsa kita itu seperti ini ya. Jadi kalau seandainya dikasih yang seperti A, kemudian ya dia bilang kok kayak A gitu kan. Kemudian Tuhan angkat pemimpin yang seperti B, kemudian kok kayak begitu gitu kan. Cara kerjanya kok begitu gitu kan. Ya itulah teman-teman, kita harus sadari bahwa setiap kita itu punya masing-masing punya karakter, punya cara, punya metode, punya sistem kepemimpinan yang berbeda-beda. Jadi kalau semuanya itu harus sesuai dengan kehendak kalian semua, teman-teman semua, ya repot gitu kan. Dan yang selanjutnya teman-teman, orang itu biasa melakukan hal seperti itu, selalu mengkritisi hal seperti itu, tidak puas misalnya dikasih
yang selalu ke luar negeri nggak puas, kemudian dia ngatakan kok keluar negeri terus gitu kan, jalan-jalan mulu gitu kan, kemudian dikasih orang yang tidak pernah ke luar negeri, kemudian dia dibilang kok di dalam negeri terus, nggak apa namanya menunjukkan wibawa di kancah dunia internasional gitu kan. Nah itu biasanya ya orang-orang yang kecewa dengan dirinya karena mungkin apa yang menjadi keinginan dirinya, yaitu misalnya calon presiden yang menjadi pilihan dirinya nggak diangkat, atau mungkin dia tidak diakomodir oleh penguasa yang sekarang berkuasa, sehingga ya itu tadi banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut. Oke teman-teman, tetap menjadi bangsa yang cerdas ya, yang beretika, bersopan santun. Kita tunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah masih bangsa yang memiliki etika sopan santun yang tinggi ya, sehingga kita terlepas dari mengkritisi kemudian memberikan saran masukan kepada pemerintah, kita tetap optimis dan husnudzon kepada pemerintah, dan kita dukung program-program pemerintah. Kemudian kita kritisi dan kita berikan masukan dan saran kepada pemerintah, karena setiap kebijakan yang kemungkinan kebijakannya itu bagus, tapi dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya mungkin banyak kekurangan di sana sini gitu kan. Dan itulah yang harus kita jaga, kita kawal dan kita cermati bersama-sama. Dan tapi ingat, kita bangsa Indonesia, bangsa yang beradab, beretika, dan menjunjung tinggi budi pekerti. Oke teman-teman, tetap menjadi bangsa yang cerdas, yang selalu mencermati setiap informasi yang datang kepada kita, sehingga kita tidak mudah terprovokasi dan terjebak dengan informasi-informasi yang tidak benar. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.